semuanya, perkenalkan nama saya Elisia Situmarang dari kelas 6B SD Swasta Santo Thomas 3 Palipi. Saya mengikuti perlombaan storytelling. Selamat menyaksikan. Kehidupan Santo Yosef, ayah pelindung Yesus. Santo Yosef berasal dari keturunan Raja Daud. Meskipun memiliki garis keturunan bangsawan, ia tetap hidup sederhana sebagai tukang kayu di Nazaret. Menurut orang Yahudi, keluarga Yosef kemungkinan besar adalah kaum miskin, tetapi mereka tetap setia menjalankan hukum Taurat. Profesi sebagai tukang kayu tidak hanya mencangkup kerja kayu, tetapi membuat alat pertanian dan konstruksi bangunan sederhana. Ketika dewasa, Yosef bertunangan dengan seorang wanita muda bernama Maria. Dalam tradisi Yahudi, bertunangan adalah bagian dari pernikahan. Ketika Yosef dan Maria bertunangan, ternyata Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Yosef sangat terkejut karena ia dan Maria belum hidup bersama sebagai suami istri. Anak yang dikandung oleh Maria bukanlah anak Yosef. Yosef tidak mau menjadi ayah yang bukan berasal darinya. Tetapi Yosef tidak mau mempermalukan Maria di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, Yosef menceraikan Maria secara diam-diam sehingga tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Ternyata Yosef belum menceraikan Maria loh. Ia masih mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria. Pada suatu kali, ketika Yosef tertidur, malaikat Tuhan datang pada mimpinya dan berkata, "Yosef, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab ia telah mengandung anak yang berasal dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ketika Yosef terbangun dari tidurnya, ia langsung teringat pada mimpinya. Ia percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah yang dimana semua orang wajib kembali ke kota asal mereka. Yosef dan Maria pergi dari Nazaret ke Betlehem, tempat kota asal leluhur mereka yang berjarak sekitar 150 km. Ketika mereka berada di Betlehem, pada saat itulah Maria melahirkan Yesus. Yosef senantiasa mendampingi Maria, dan setelah bayi itu lahir, Yosef memberi nama Yesus kepada bayi yang dilahirkan oleh Maria. Setelah kelahiran Yesus, Raja Herodes merasa terancam karena kelahiran Raja Yahudi. Ia mengeluarkan sebuah perintah yang dimana semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah akan dibunuh. Tuhan kembali mengirimkan malaikat kepadanya, memerintahkannya untuk segera membawa Maria dan Yesus pergi ke Mesir. Nah, tanpa ragu, Yosef menaati perintah Tuhan dan melakukan perjalanan panjang untuk melindungi keluarganya. Di Nazaret, Yosef bekerja sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, Yosef mendidik Yesus dalam lingkungan yang penuh kasih dan ketakwaan kepada Tuhan. Tradisi menyebutkan bahwa Yesus juga belajar menjadi tukang kayu dari Yosef. Ketika Yesus berusia 12 tahun, keluarga itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Setelah perayaan, mereka pulang bersama rombongan besar. Namun, setelah sehari perjalanan, Yosef dan Maria baru menyadari bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. Mereka kembali ke Yerusalem, dan setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus di Bait Allah sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Ketika Maria menegurnya, Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencariku? Bukannya kamu tahu
bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Meskipun sepenuhnya tidak memahami perkataan Yesus, Yosef dan Maria tetap mendampinginya dengan penuh kasih. Setelah peristiwa, Yesus kembali ke Nazaret dan hidup taat kepada mereka. Kitab suci tidak mencatat waktu dan cara kematian Yosef, tetapi banyak tradisi gereja menyebutkan bahwa Yosef meninggal sebelum Yesus memulai pelayanan. Kemungkinan besar Yosef meninggal di pelukan Maria dan Yesus. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai pelindung orang yang menghadapi ajal. Setelah wafatnya, Santo Yosef dihormati sebagai pelindung keluarga, pekerja, dan gereja Katolik. Nah, setiap tanggal 19 Maret, semua gereja Katolik merayakan pesta Santo Yosef, suami Maria, dan ayah dari Yesus. Kesimpulannya, Santo Yosef memang tidak banyak berbicara di dalam kitab suci, tetapi kehidupannya penuh dengan keberanian, ketaatan, dan kasih. Ia adalah figur ayah yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari kekayaan atau status sosial, melainkan dari kesetiaan dan kerendahan hati untuk menjalankan kehendak Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat.